sekarang lagi mencoba fitur Honda Sensing yang ada di all new Honda BR-V. Nah, Honda Sensing itu tujuannya buat apa? Tujuannya macam-macam ya. Dia punya banyak fitur, tapi yang kita coba sekarang ini adalah fitur Adaptive Cruise Control. Ini sebenarnya gampangnya, ini teknologi yang akan dia menggunakan radar sama millimeter wave yang ada di depan mobil ini, dan dia akan melacak mobil yang ada di depan kita, dan dia akan ngikutin. Wah, ada detektifnya berarti dilacak, Mas. bukan gitu. Dia ngerem, ini mobil juga ikutan ngerem. Jadi dia akan terus menjaga jarak sama mobil yang ada di depannya gitu. Waduh. Nah, ini bisa disetting, Pak. Maksimal kecepatan Adaptive Cruise Control itu adalah gue bisa setting maksimal di sini 180 km per jam. Jadi kalau mobil di depannya 180, dia akan ngikutin sampai 180 km per jam. Kenceng amat, Pak. Kenceng banget. Maksimal. Sabar, Pak, sabar. Maksimal. Gua coba di CR-V itu dapat 170 waktu itu. Oke. Di tol Depok. Itu nyobain Pak, doang. depan ngerem, Pak, depan ngerem. Ini beneran ini. Gua enggak ngerem nih, dari kaki gua nih. Tuh, gua enggak ngerem. Beneran. Jadi ini mobil semi autonomous ya. Jadi dia bener-bener bisa mengikuti mobil depannya. Kalau depannya ngerem, dia akan ngerem sesuai dengan mobil yang di depan. Jadi dampaknya apa? Dampaknya kayaknya kalau misalnya kita ngiter keluar kota, itu akan lebih rileks karena kaki kita nggak usah ngegas rem. Jadi kita lebih santai, kita bisa Pokoknya ngikutin mobil di depan ya. Mobil depan aja gitu. Iya. Nah, kalau mobil depan belok kiri ke warung, Anda ikut juga nggak? Ya kalau lapar kita ikut warung juga. Iya. Mengikutin terus. Dia langsung ngebut dengan sendirinya. Otomatis ya. Otomatis. Wah, gila otomatis. Dan ini kamera kalau Iya. Enggak, soalnya ngikut ini, Pak, mau kecepatan. Ngambil gambar kecepatan. Udah dipegangin, protes mulu. Itu satu ya. Iya. Jadi kira-kira kalau misalnya dalam jalan panjang gini itu bisa mengurangi kelelahan sekitar berapa ya? Berapa persen? 30-an bisa kan? 30-35%. Udah kayak bensin aja. Kira-kira. Iya. Nah, menariknya lagi, kalau misalnya kita nggak waspada, kita keenakan gimana? Tenang, ini ada yang namanya lane departure warning. Jadi kalau misalnya kita setirnya agak miring ke kiri, dia akan ada ngasih tanda lane departure yang warna orange. Berarti dia ngasih tanda dan setirnya akan geter-geter. Ini geter tuh. Dan kalau masih dipaksain juga dia akan bunyi. Dan dia akan counter untuk menjaga setirnya tetap ada di jalurnya. Istilahnya kalau orang Jawa ngeyel gitu, Mas. Ya, sakaremu. Awas Pak, ngerem Pak, depan Pak. Tenang ini. Jadi kalau mobil depan ngerem, kaki kanan kita nangkring Pak ya? Maksudnya contoh. Jadi kita nggak perlu ngerem lagi. Ini kan cuma demo ya. Demo. Jadi maksudnya jangan dipraktekin Pak. Jangan. Cuma demo doang. Intinya, ngasih tahu. Betul, ngasih tahu. Jadi tetap kita harus ada kewaspadaan juga, namanya juga mesin, namanya juga komputer, pasti juga ada errornya. Jadi kita tetap waspada. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, kita tetap waspada. Yang jelas kita akan jadi lebih rileks. Kita akan bisa lebih menikmati perjalanan, melihat suasana kiri kanan, dan nggak gampang lelah. Kalau misalnya pergian sama keluarga, kita mudik, itu juga nyantai. Di macet pun kita juga santai. Dan tadi kita nggak ngegas, kita selalu diperingatkan kalau misalnya kita keluar jalur, impactnya kepada pengemudi itu ya kerasa gitu, yang bisa kita rasakan. Sangat terasa bagi supir-supir seperti Anda ya, Mas. Supir-supir yang... Loh, ini ada orang Pak. Pak, ini bos, ini di belakang ada orang. Saya nggak tahu tadi. Kita cuma berdua doang. Iya. Ada sopir baru ya, apa salahnya? Iya. Ya, Anda mainkan videonya lah Pak, jangan makan mulu Pak. Iya. Males. Telat, Pak. Bepergian biasa kalau misalnya kita ke kantor lewat Jagorawi gitu misalnya, apakah berguna Pak? Berguna. Jadi bener-bener kayak aduh, kita udah capek di kantor, kita dimarahin bos, pulang kita pikiran kalut, gaji nggak naik-naik. Yang penting kita pulang ke rumah, curcol Pak. Kita aktifin Adaptive Cruise Control, kita nggak usah ngegas, paling nggak kita bisa mendengarkan lagu, nikmatin sambil ngebayangin mau kerja di mana lagi. Tapi kalau punya mobil ini kayaknya gaji udah naik Pak. Iya, kalau gaji belum naik pakai mobil ini berarti pinjem nih. Seperti kita aja. Emang
gajinya belum naik. Menariknya lagi, ini kita bisa atur juga Apanya? jarak. Oh, jarak. Jarak dengan mobil depan tuh kita bisa atur lewat tombol ini. Jadi mau agak panjang bisa, Ya. agak jauh. Berapa strip lah istilahnya? Itu berapa strip Anda? 3 strip? Ini 1 sampai 3 ya? 1 sampai 3 Oh, strip 1 ya? sampai 4 strip ya? Ini paling jauh. Kita deketin lagi, deketin lagi sampai paling deket. Nah, gue sih lebih suka yang paling deket karena nggak pengen jauh-jauh. Kalau deket kan enak, lebih hangat. Iya. Nah, gini. Kerasa banget kalau misalnya itu jalanan lagi merayap, jalan lagi macet gitu. Tapi ya sekali lagi ini tetap kita harus selalu waspada karena kondisi jalan kan kita macam-macam ya. Orang nyalip sana, nyalip kiri, masuk dari kanan, masuk dari kiri. Nah, kita selalu harus tetap waspada. Kita masih belum Yakin? percaya, belum yakin ya. belum yakin sepenuhnya dengan tol cruise cancel, speed to low. Nah, jadi kalau saya terlalu rendah, dia otomatis akan cancel. Nah, Nggak berfungsi. Kan ada batas maksimalnya. Berapa tadi? 30 km per jam. Di bawah 25 km per jam tidak berfungsi Pak cruise controlnya. Oh gitu ya? Iya. Kemarin pakai Civic, itu bisa sampai 0, dia berhenti dan dia jalan lagi mobil di depan kita, dia masih tetap bisa ngikutin. Oh. Nah, tapi ternyata ini di 25. 25 kalau tadi briefingnya begitu kalau nggak salah. Briefingnya Ya? 25 Iya, ya. 25 Nah, ya. ternyata ini di 25 dia otomatis Cancel. Nah, itu yang harus diwaspadain gitu ya. Saya di bawah 25 terus dia off. Nah, kita harus tetap waspada. Iya, Untuk ngerem lah. Ngerem, jangan terlena terus kayak dibiarin aja ya. Terlena. Karena ini kan Cara mengaktifkannya cuma dipencet doang. Boleh ini. dipencet lah, iyalah. Pencet. Terus udah kita atur kecepatannya. Ya kan di tangan gitu. Nah, masa di kaki. mobilnya udah kelihatan di depan tuh berarti sensornya udah ngedetek di depan ada mobil dan kita tinggal atur seberapa dekat kita mau sama mobilnya. Nah, lebih dekat lebih baik dan kecepatannya kita bisa atur juga mau berapa kecepatan kita yang maksimal kita. Nah, ini saya naikin terus sampai mentoknya di 180 km per jam. Ditahan aja nih, tahan. Nah, dia langsung lebih cepat daripada Kayaknya baru tahu juga. Iya, baru tahu. Jadi yang gua rasakan mengemudikan mobil dengan sensing ini adalah ini mobil yang akan membuat pengemudinya itu jadi tertib ya, karena kalau kita langsung belok dia akan getar gitu. Jadi rating dulu, rating kiri kalau maunya belok kiri. Nah, kalau misalnya belok kanan juga sama, dia kalau asal nyalip dia akan getar, dia akan koreksi gitu. Jadi ya memaksa kita untuk mengemudi dengan sopan, dengan aturan, dengan tertib lah istilahnya kayak gitu. Memang perlu ada penyesuaian ya, karena fiturnya tuh namanya Honda Sensing, tapi sebenarnya fiturnya tuh banyak gitu, layeringnya itu banyak. Jadi ya butuh waktu untuk konsumen yang baru dapat mobil ini, itu dia untuk menyesuaikan gitu, menyesuaikan ini buat apa sih, kalau misalnya gini gimana, kalau misalnya gitu gimana, kalau ngerem mendadak gimana, bisa nggak kita langsung ngerem mendadak, atau bisa nggak kita ngelepas rem, kapan harus mendekat sama mobil, kapan harus menjauh, berapa jarak yang aman. Nah, itu emang butuh penyesuaian dan butuh konsumen tuh nyoba-nyoba sendiri dan supaya paham gitu, ini apa aja sih fitur yang ada di Honda Sensing gitu. Jadi nggak bisa sekali nyoba terus langsung dapat semuanya, nggak bisa. Itu harus penyesuaian dan disesuaikan juga sama gaya mengemudi kita gitu. Kadang-kadang kalau misalnya gaya mengemudinya agak-agak ngaco, urakan ya kadang jadi malah kesel. Misalnya gini, dia geter gitu, aduh gua mau nyap dari kiri kok susah sih, kayak gitu. Offin aja. Nanti offin aja. Bisa iya benar. Tapi kalau di konteksnya bukan itu maksudnya yang saya sampaikan, sampaikan. apa gunanya fitur kan? Nah, benar ya. Nah, ini fitur ini ngajak pinter ya. Ngajak mengemudi sesuai aturan gitu, mengemudi dengan baik Dan mengemudi dengan selamat lah istilahnya. Gimana ya? Semakin lama saya mengemudi tuh, semakin lama saya merasakan kenyamanan. Asik. Makasih Pak Billy. Makasih Pak Billy. Semakin kita mengenali mobilnya itu, nanti lama kelamaan tuh bisa mobilnya yang akan menyesuaikan sama kebutuhan kita gitu. Kita tahu, oh mobil jalan kondisi tenang, lancar. Ya udah gua pakai nih si sensingnya, gua ngikutin kecepatan, gua pantang segini gitu. Nah, itu udah kayak jadi di luar kepala sih akhirnya gitu. Karena kita udah semakin mengenali mobilnya. Awal-awal mungkin akan kagok, pasti ini orang akan kagok, ini
Gimana caranya? Ya kayak mainan smartphone aja, harus diutak-utak, harus dicoba-coba, harus Otak-atik. Oh iya, diotak-atik, harus diutak-atik, harus dicoba-coba, harus dibiasakan, harus tahu mana yang dipencet. Nah itu butuh pembiasaan. Bisa nih gua pakai sensing yang adaptive cruise control gitu. Oh ini kayaknya nggak perlu pakai adaptive cruise control gitu. Kontrol. Kontrol. Nah, gitu sih. Jadi gue belum pernah nyetir sesantai ini ya. Bener-bener yang kita lakukan cuma duduk, nyaman, terus koreksi-koreksi dikit. Jadi setelah beberapa mungkin sekitar 30 detik atau 20 detik ya. Kalau kita tangannya nggak berada di dalam setir atau dipegang setir, dia akan ada tulisan ini, steering required. Terus kita tinggal senggol aja. Senggol bang, nah udah hilang lagi setirnya. Jadi jangan senggol aja. Oh hilang setirnya, hilang setirnya. Hilang notifikasinya. Jadi dia cuman menandakan kalau oh ini udah ada kontrol lagi gitu. Terus udah kita diam aja lagi ngikutin mobil menyetir dengan otonom ini. Tapi nggak boleh tidur kan bang? Nggak boleh. Ya. Semua harus siaga. Tangan, kaki tetap siaga. Nah, Tapi lebih rileks ya? Jauh lebih rileks pak, lebih nyantai, tanpa memegang setir. Ya maksudnya kayak kemarin ada yang nyobain ya, nggak tahu mungkin mobil ATV yang lain sambil makan gitu. Nah itu ya jangan lah, maksudnya ini kewaspadaan itu tetap ada gitu. Jangan sembrono itu biasanya orang kadang-kadang. Mau juga kali Cok. Tapi dia sambil makan bah. Wah itu. Nah itu lebay itu. Nah, iya, makanya. Itu mah. Bahaya dong kalau sambil makan kan lu nggak siaga, tangan lu megang makanan kayak gimana, maksudnya itu walaupun gua kayak gini itu gua tetap siaga gitu. Gitu Siaga maksudnya 24 jam. ini mungkin ada yang nanya, kalau kita jalan terus pakai adaptive cruise control terus-terusan hasilnya akan lebih irit atau enggak? Nah itu kan pertanyaannya itu. Nah dari tadi gua pandang ini, gua mulai tadi di 15.2 km per liter. Sekarang ini hampir nonstop gua pakai ini ACC ini. Sekarang jadi 15,5. Jawabannya apakah bisa irit? Bisa. Apakah sangat irit? Enggak. Masih lebih iritan kaki-kaki Anda yang lebih irit atau kaki-kaki Anda yang sekolah gitu. Tapi apakah ini bisa irit? Bisa. Apakah bisa terus-terusan irit? Bisa gitu jawabannya. Tapi nggak akan bisa sangat-sangat irit. Karena tadi Cak Lutung nyobain bisa sampai tembus 1/20 km per liter. Nah dia naiknya dari 15,2, 15,3, 15,5 itu cukup lama. Cruise control akan non-aktif kalau kita injek rem, walaupun sedikit banget. Tapi gimana kalau kita injek gas? Apakah dia akan tetap aktif? Nah kita coba. Gas, lepas, masih aktif pak. Misalnya kita mau nyalip nih, jangan nyalip sih. Kita mau nambah kecepatan. Ada mobil mau masuk, kita nambah kecepatan. Gas, set, tempel. Masih itu nggak? Aktif nggak? Masih pak, masih aktif. Jadi dia non aktif kalau di rem doang. Kontrolnya, Coba. Iya, pasti lepas gas, langsung Ya. karena udah lo setting di sini 3 balok, 3 jarak. Enggak, ini satu pak. Oh satu. Kira-kira 3 mobil jaraknya. Oh, 3 mobil, Kira-kira ya. 3 mobil. Gak usah berantem. Jarak amannya yang paling balok pertama, balok 1, yang paling dekat itu jaraknya 3 mobil. Oh. Karena ini dianggap sebagai yang paling aman untuk pengereman dadak gitu sih. Gitu. Nah, karena dia 3 mobil ini makanya memberikan ruang buat mobil dari kiri tuh ngambil kan, masuk ke dalam gitu. Oke, pertanyaan lagi. Kita ngikutin mobil polisi misalnya. Kemudian di depan ada mobil polisi, kita ngunci mobil itu. Kemudian tiba-tiba mobil polisi mau nyalip dari kiri, pindah lajur ke kiri. Apakah kita akan otomatis mati si ACC-nya atau ngikutin mobil di depan? Jawabannya adalah dia bisa ngikutin mobil di depan, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apakah cruise control adaptif ini bekerja dalam kondisi hujan yang cukup lebat seperti yang ada sekarang? Nah, itu Pak. Ini kondisi hujan ya. Ini lumayan cukup lebat ya. Kita lihat apakah tetap bekerja. Boom. Masih bekerja dengan sangat baik. Wah. Jadi sensornya ini tidak terpengaruh oleh hujan yang sangat deras. Nah, ini teknologi yang membuat satu kita jadi lebih aman, yang kedua kita juga jadi lebih nyaman,
Dan yang ketiga ya kita merasa punya mobil itu jadi lebih gimana ya, maksudnya mobil ini jadi melayani kita gitu, karena kita beli mahal-mahal itu untuk apa ya, kita pengen dapetin kendaraan yang nyaman, yang bisa kita membantu kegiatan kita gitu sih. Dan ini udah menjalankan Perintah. tugas dan Ya, purpose-nya itu gitu. menjalankan perintah atasan lah. Kayak gitu. Dengan perintah agama. Ya gitu. Ya, waspada penting. Ya, ini membantu kita supaya lebih waspada, membantu kita lebih nyaman gitu sih.